Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan materi kita hari ini. Jujur aja saya super antusias karena kita bakal membedah sesuatu yang menurut saya pribadi benar-benar akan merombak cara pandang kita. Hari ini kita akan bicara soal pergeseran paradigma yang masif tentang sesuatu yang mungkin udah jadi rutinitas kita sehari-hari, yaitu doa. Kita akan lihat gimana sebenarnya doa itu bukan cuma sekedar ngasih daftar permintaan belanjaan ke Tuhan, tapi lebih seperti menyelaraskan diri kita dengan apa yang disebut sebagai ekonomi Allah. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Peta perjalanan kita hari ini cukup padat dan menarik. Kita akan mulai dari sasaran utama sebuah doa, lalu mengenali 3 simbol kepentingan Allah, melihat teladan Daniel dan Salomo, memahami dimensi peperangan dalam doa, dan puncaknya, dari doa menjadi pujian. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya punya satu pertanyaan yang lumayan menohok nih. Coba Anda pikirkan sejenak. Untuk siapakah sebenarnya kita berdoa? Kalau kita mau jujur, bukankah sebagian besar doa kita ujung-ujungnya balik lagi ke diri kita sendiri? Kebutuhan kita, keluarga kita, kesehatan kita, kesuksesan bisnis kita. Memang sih itu nggak sepenuhnya salah. Tapi materi kita hari ini benar-benar menantang paradigma aku sentris tersebut. Kita diajak buat naik level, bergeser ke gagasan yang jauh lebih mendalam, yaitu berdoa untuk kepentingan Allah. Dari sumber materi yang kita pelajari, terutama kalau kita merujuk pada prinsip yang Yesus ajarkan di Matius pasal 6 dan doa Salomo di 1 Raja-Raja 8, kita menemukan satu kebenaran yang absolut. Sasaran utama dari doa kita itu harusnya melampaui sekedar kebutuhan pribadi. Doa yang sejati itu punya target yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan Allah sendiri, supaya kehendaknya terlaksana di bumi ini. Sekali lagi, ini adalah pergeseran besar dari kepentinganku menjadi kepentingan Tuhan. Lanjut ke bagian kedua, 3 simbol kepentingan Allah. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, terus gimana caranya kita tahu apa aja kepentingan Allah itu? Untuk memahaminya, kita perlu memecahkan kode dari simbol-simbol Alkitabiah yang dipakai Tuhan sendiri. Di masa Perjanjian Lama, doa itu diarahkan ke lokasi fisik, tapi di era sekarang, simbol-simbol fisik ini memetakan realitas rohani yang luar biasa. Negeri Kudus itu melambangkan Kristus sendiri. Kota Kudus melambangkan kerajaan Allah, dan Bait Kudus secara spesifik menunjuk pada gereja. Jadi kesimpulannya, saat kita berdoa untuk kepentingan Allah, fokus utama kita adalah Kristus, kerajaannya, dan gerejanya. Gampang diingat kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teladan Daniel dan Salomo. Teologi tentang ekonomi Allah ini itu bukan sekedar teori kosong di awang-awang loh. Ini benar-benar dibangun dari tindakan nyata para tokoh besar di masa lalu. Kalau kita perhatikan teks aslinya, Salomo itu berdoa secara spesifik dengan mengarahkan hatinya ke negeri, ke kota, dan ke rumah Allah. Dan ratusan tahun kemudian, Daniel secara harfiah mempraktikkan hal yang sama. Kerangka pemikiran ini benar-benar tertanam kuat di catatan sejarah mereka yang membuktikan bahwa arah doa kita menentukan apa yang sebenarnya sedang kita cari. Dan coba tebak apa yang terjadi kalau doa kita nyambung sama kepentingan Allah. Di Daniel pasal 9, waktu dia memohon pemulihan bagi kota kudus dan umat Allah, jadi bukan sekedar minta dibebaskan dari Babel ya, Tuhan merespons dengan cara yang bikin merinding. Tuhan gak cuma sekedar jawab doanya, tapi dia sampai mengutus malaikat Gabriel buat ngasih wahyu nubuatan raksasa tentang 70 minggu. Allah ngejawab jauh melampaui apa yang diminta Daniel. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simpel, karena frekuensi doa Daniel itu beresonansi langsung dengan denyut jantungnya Tuhan. Coba deh kita bayangkan sejenak situasi Daniel ini. Dia itu posisinya adalah seorang tawanan, hidup di bawah bayang-bayang ancaman eksekusi mati di negara asing yang membenci imannya. Tapi, dia punya rutinitas yang luar biasa disiplin. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dia nggak buang waktu buat mengasihani diri sendiri. Fokusnya setiap hari, tanpa bolong sekalipun, selalu tertuju pada kepentingan Allah. Ini sih benar-benar level ketangguhan pendoa yang out of the box banget. Masuk ke bagian keempat, dimensi peperangan dalam doa. Nah, di titik ini ceritanya mulai agak tegang. Seringkali kita mikir kalau doa itu kan cuma interaksi eksklusif 2 arah antara kita dan Tuhan. Titik. Tapi materi kita mengingatkan ada plot twist di sini. Ada pihak ketiga yang selalu berusaha nimbrung dan ngaco, yaitu musuh. Ini fakta yang cukup mengejutkan. Ketika doa kita mulai selaras dengan ekonomi Allah, musuh tuh nggak akan tinggal diam. Pernah nggak sih Anda berdoa buat seseorang atau sebuah pelayanan, tiba-tiba situasinya malah jadi makin kacau?
Itu bukan kebetulan. Itu terjadi karena musuh secara aktif menyerang sasaran doa yang berpusat pada Allah. Jadi faktanya sangat jelas ya, doa adalah peperangan rohani. Sebenarnya, selama musuh Allah masih berkeliaran di bumi ini, dan selama Tuhan belum datang kembali, dimensi peperangan dalam doa ini tuh mutlak banget diperlukan. Kita nggak bisa bersikap naif. Untuk menyelesaikan kehendak Allah, kita harus siap memposisikan diri layaknya prajurit-prajurit pendoa. Terus gimana dong caranya supaya kita nggak rontok atau putus asa di tengah medan perang ini? Tenang, ada 4 langkah taktisnya. Pertama, kita harus berdoa di dalam roh, jangan cuma mengandalkan logika kita yang terbatas. Kedua, mutlak bergantung sepenuhnya sama Tuhan, tekun dan pantang mundur. Ketiga, ingat, ini bukan pertarungan solo. Kita butuh rekan-rekan gereja untuk doa korporat. Dan yang keempat, pastikan kita selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah yang utuh. Ini ibarat cetak biru yang wajib kita pakai buat bertahan dan menang. Dan tahukah Anda bagian parang yang indah dari semua proses peperangan ini? Saat kita sibuk berjuang buat kepentingannya Tuhan, terjadi sebuah perombakan karakter di dalam diri kita. Kita akan sampai di satu titik di mana kita bisa bilang, bukan aku lagi, melainkan Kristus. Lewat doa, bukan cuma kita yang mendapatkan jawaban Tuhan, tapi Tuhan juga mendapatkan kita seutuhnya. Ego kita terkikis habis, dan kita akhirnya dimampukan buat ngejalanin kehidupan sebagai warga kerajaan surga secara normal. Keren banget kan? Dan akhirnya kita tiba di bagian kelima, dari doa menjadi pujian. Coba bandingkan dua masa ini. Di masa kini yang sedang kita jalani, kita memang harus rela melakukan doa peperangan yang tekun. Jujur nih seringkali nguras tenaga, bikin capek, dan penuh rintangan. Tapi, kabar baiknya, fase ini ada masa kedaluarsanya. Nanti ketika Kristus datang kembali, peperangan ini akan resmi ditutup. Segala doa, permohonan, dan perjuangan kita itu bakal berubah wujud secara total. Di masa kekekalan nanti, yang tersisa hanyalah puji-pujian yang meledak. Pujian kemenangan yang akan terus-menerus memuaskan hati Allah untuk selama-lamanya. Benar-benar sebuah akhir cerita yang epik. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan besar buat direnungkan. Setelah kita bongkar semua materi ini, mulai dari mengubah target doa ke kepentingan Allah, paham simbol-simbolnya, belajar dari sosok Daniel, sampai sadar akan realitas peperangan rohani, coba deh kita cek lagi ke dalam hati kita. Apakah doa-doa kita hari ini udah selaras dengan ekonomi Allah? Ataukah kita masih sering muter-muter di daftar keinginan kita sendiri? Mari jadikan pembahasan kita hari ini sebagai momentum buat memperbesar kapasitas spiritual kita. Jangan berhenti di kebutuhan kita aja, mulailah berani berdoa untuk Kristus, kerajaannya, dan gerejanya. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis, sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.